Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Nuryani dengan NPM 227006047. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral tentu untuk memenuhi tugas tambahan dari mata kuliah kalkulus 1. Nah, apa itu integral tentu? Integral tentu atau definite integral adalah bentuk integral yang variabel integrasinya memiliki batasan. Nah, ada batas atas dan batas bawah. Batasan ini sudah ditentukan yang ditulis pada bagian atas dan bawah notasi integral. Dan hasil dari definite integral merupakan suatu angka yang pasti. Nah, di sini saya menampilkan grafik dari integral tentu. Terdapat suatu garis yaitu garis A dan B. Nah, A dan B ini adalah batasan, yaitu batas atas dan bawah dari integralnya. Untuk garis kuning ini adalah fungsinya, fungsi fx dari fungsi yang akan diintegralkannya. Nah, untuk A kapital adalah luas daerah dari integral tentu. Untuk bentuk umum integral itu ada integral dari fx terhadap dx dari A sampai B. Dengan sama dengannya fb dikurangi fa. Nah, fx ini merupakan fungsi yang akan diintegralkannya. Sedangkan dx sebagai variabel integral, A-nya adalah batas bawah pada variabel integral, dan B-nya batas atas pada variabel integral. FA ini adalah nilai integral pada batas bawah, dan FB merupakan nilai integral pada batas atas. Ada yang perlu kita ingat jika akan menentukan batas atas dan bawah pada suatu integral tentu. Nah, batas atasnya harus lebih besar daripada batas bawah. Jadi, nilai B ini harus lebih besar daripada nilai A. Untuk sifat-sifat integral, saya menampilkan hanya 7. Dan akan saya bahas beberapa. Yang pertama itu bentuknya seperti bentuk umum. Nah, yang kedua ada integral fx terhadap dx dari A sampai A. Jadi batas atas dan bawahnya itu nilainya sama. Maka, jika menemukan integral dengan bentuk seperti ini, maka hasilnya 0. Yang ketiga, ada integral dengan fungsinya itu dikalikan dengan sebuah konstanta. Maka konstantanya ini bisa kita simpan di depan integral. Nah, pengoperasiannya bisa kita lakukan setelah fungsinya diintegralkan. Yang keempat, ini ada integral yang hanya terdiri dari suatu konstanta. Nah, untuk cara operasinya, hanya tinggal disubstitusikan dengan batas atas dikurangi batas bawahnya. Untuk yang kelima ini, ada integral, namun batas atas dan batas bawahnya itu terbalik. Jika kita menemukan integral yang bentuknya seperti ini, maka nilainya itu harus negatif. Untuk yang keenam, ini adalah integral dengan bentuk ada operasi dari dua buah fungsi. Nah, operasinya itu adalah ada kurang dan tambah. Jadi, caranya itu kita mengintegralkan terlebih dahulu fungsi fx-nya, lalu kita mengintegralkan selanjutnya fungsi gx-nya. Nah, setelah itu kita baru bisa mengoperasikan kurang atau tambahnya dari fungsi fx yang sudah diintegralkan dan fungsi gx yang sudah diintegralkan. Nah, untuk yang terakhir, ini ada integral dari fx terhadap dx dari A sampai B ditambah integral dari fx terhadap dx dari B sampai C. Jika kita lihat, terdapat batasan yang sama, B. Nah, jika menemukan integral dengan bentuk seperti ini, kita bisa sederhanakan menjadi integral dari fx terhadap dx dari A sampai C. Dengan catatan, A-nya itu harus lebih besar dari B, dan B-nya harus lebih besar dari C. Untuk cara menyelesaikan integral tentu, yang pertama itu fungsi fx-nya diintegralkan terlebih dahulu. Nah, untuk rumusnya kita bisa lihat, nah,
AX pangkat N ini adalah fungsinya. Jadi kita integralkan terlebih dahulu. Jadi A dibagi dengan pangkat dari X-nya, lalu ditambahkan dengan 1. Nah, untuk pangkat dari X juga, kita tambahkan dengan 1. Lalu di akhir kita tambahkan dengan C. Namun, dalam integral tentu, kita tidak perlu menuliskan C ini. Nah, yang kedua, substitusikan hasil yang didapat dengan batas atas dan batas bawah yang sudah ditentukan. Jadi, fungsi yang sudah diintegralkan ini langsung disubstitusikan dengan batas atas dan bawah. Nah, untuk contoh soalnya, sini ada integral dari 3x kuadrat terhadap dx dari 1 sampai 2. Nah, fungsinya itu adalah 3x pangkat 2. Jadi kita integralkan terlebih dahulu 3x pangkat 2-nya dengan menggunakan rumus tadi. Nah, jadi 3 ini dibagi dengan pangkat x-nya itu yaitu 2, ditambahkan 1. X-nya juga pangkat 2-nya ditambahkan dengan 1. Maka hasilnya menjadi x pangkat 3. Nah, setelah itu kita substitusikan dengan batas atasnya yaitu 2 dan batas bawahnya yaitu 1. Jadi, x pangkat 3 itu substitusikan dengan 2 dan disubstitusikan dengan 1. Jadi, 2 pangkat 3 ini batas atasnya dikurangi dengan 1 pangkat 3 batas bawahnya. Jadi, 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, nomor 2 ini adalah integral dengan bentuk ini hanya terdiri dari suatu konstanta. Jadi, seperti yang kita lihat di sifat-sifat tadi, kita langsung substitusikan dengan batas atas dan bawahnya. Di sini batas atasnya 2, jadi 6 langsung dikalikan dengan 2 dan dikurangi batas bawahnya itu. Kita 6 kalikan dengan 1, jadi hasilnya adalah 6. Untuk soal nomor 3 di sini ada integral dari 3x kuadrat dikurangi 2 terhadap dx dari 1 sampai 3. Nah, kita integralkan terlebih dahulu 3x kuadrat dikurangi 2. Hasilnya itu menjadi x pangkat 3 dikurangi 2x. Nah, setelah itu kita substitusikan dengan batas atas dan bawahnya, yaitu batas atasnya 3 dan batas bawahnya 1. Jadi, si x pangkat 3 dikurangi 2x ini akan menghasilkan 22 sebagai hasilnya. Nah, untuk soal selanjutnya ini yang keempat, ada integral dari 4x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 dikurangi 2x terhadap dx dari 2 sampai 4. Nah, kita integralkan terlebih dahulu 4x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 dikurangi 2x-nya. Nah, ini itu menjadi x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2. Lalu setelah itu kita substitusikan dengan batas atasnya 4, lalu dikurangi batas bawahnya 2. Jadi hasilnya itu adalah 396. Jadi setelah pembahasan ini kita bisa simpulkan bahwa integral tentu merupakan bentuk integral yang batas atas dan batas bawahnya itu sudah ditentukan. Maka hasil dari integral tentu ini merupakan suatu angka yang bentuknya itu sudah pasti. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya harap teman-teman juga bisa mengerti apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.